Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang terbaik yang Tuhan lakukan bagi kami. Mungkin ada banyak persoalan, masalah, tekanan kehidupan ini. Kami tahu pasti Engkau telah menyertai kami Tuhan. Kami tidak tahu apa jadinya hidup kami tanpa Tuhan. Kami tidak tahu apa jadinya pekerjaan kami, sekolah kami, keluarga kami, ekonomi kami tanpa Tuhan. Tapi kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, kami tahu karena Tuhan tetap menyertai kami. Ada kuasa yang mengalir dalam diri kami. Kekuatan Roh Kudus terus menyertai kami. Untuk itu Tuhan, kami berdiri di minggu pertama di bulan ini dengan kekuatan kuasa urapan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Mari berbicara, berkata-kata urapi kami sekalian, terkecuali urapi hamba, menjadikan hamba melayani efektif di tangan-Mu bagi umat-Mu yang hadir hari ini. Bicara dan berkata-kata kami siap mendengar Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan untuk kembali, saudara. Haleluya, shalom saudaraku. Shalom. Kita berada di minggu pertama di bulan ini. Akhirnya bulan keempat tiba juga. Kita akan terus melanjutkan kebenaran firman Tuhan dalam Kisah Rasul 26 ayat 26 minggu yang lalu. Kisah Rasul 26 ayat 26. Mari kita renungkan ayat itu, ayat yang terakhir bagian C. Karena perkara ini terjadi, Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Terpencil. Bacanya kayak dukun beranak. Karena perkara ini, kita baca 1, 2, 3. Karena perkara ini yang terpencil. Minggu lalu saudara kita bicara bagaimana peristiwa Paskah itu peristiwa yang spektakuler, dan iman kita didasarkan atas Paskah. Oleh sebab itu murid Yesus rela mati dalam keadaan yang menyakitkan. Yang lain digergaji, yang dibakar, disalib, terbalik. Rincian minggu lalu sudah saya berikan kepada saudara sekalian. Tetapi hari ini mari kita melihat sebuah kebenaran. Paskah kita ini sangat berbeda dengan Paskah di zaman Yesus. Yesus memperingati Paskah juga. Kitab sucinya Yesus bukan kitab suci Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, dan sampai Wahyu. Yesus tidak membaca kitab suci itu, yang baca kitab suci itu kita. Jadi kitab sucinya Yesus adalah Taurat. Kitab sucinya Yesus adalah Alkitab Perjanjian Lama. Dan Perjanjian Lama memastikan orang harus memperingati Paskah. Paskah itu antara hidup dan mati. Jadi waktu orang memperingati Paskah itu tidak cengenges-cengenges. Cengenges tahu saudara ya? Cengenges, yuk. Cengenges lah. Asal-asalan tidak. Sebab Paskah di dalam Perjanjian Lama itu artinya kan dilewati. Artinya dilewati. Supaya bebas dari kematian, itu orang harus memperingati Paskah dengan menaruh darah. Jadi kalau kita di rumah-rumah orang Ibrani, di sini pasti ada kayak tulisan Paskah begitu. Ya, ada kenang-kenangan Paskah itu ditempeli di depan rumah. Nah, Paskah di dalam Perjanjian Lama itu Pesah atau Pasa. Dalam bahasa Yunaninya Paskah, artinya melompat. Dalam bahasa Yunaninya itu melompat. Ada lompatan. Kita harus punya lompatan iman, live faith. Artinya live it, live faith. Live faith. Ada lompatan.
Jadi Yesus tidak mungkin bangkit kalau dia hanya ada di kuburan. Jadi Yesus harus bangkit, dia harus terlepas dari kuburan itu, dia berjalan keluar. Apalagi batu yang tergolek itu begitu besar. Batu yang dimeteraikan oleh kaisar, oleh raja, yang tidak boleh disentuh. Kalau kita ke Israel, maka batu itu sudah jadi cuma kenangan saja, ada batu bulat, tapi tidak aslinya. Kalau tempat kuburannya dianggap asli, itu di Garden Tomb. Setiap orang pergi ke Israel, salah satu yang wajib itu pergi ke kuburan Yesus. Di situ kuburannya masih dianggap original, aslinya. Tetapi di situ sudah tidak ada mayat, di situ sudah tidak ada lagi kain kafan, karena memang dia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Itu Matius pasal 28 ayat yang ke-6 selanjutnya. Yang pertama, Paskah itu living, artinya harus ada lompatan iman. Kekristenan itu bukan hanya biasa-biasa, kita hidup tidak begini saja, saudara ya. Hidup, sekolah, habis sekolah kerja, kerja menikah, habis menikah punya anak kalau umur panjang punya cucu, kalau umur panjang lagi punya cicit, lebih panjang lagi habisnya cicit apa? Cocok lain, cocok itu. Habis cicit cucu, buyut itu cucu. Ya, buyut. Habis itu mati, udah. Tapi jangan dirubah. Habis kecil sekolah, habis sekolah menikah, belum selesai kerja, urutannya kebalik. Balik. Ada yang sekolah, di tengah sekolah menikah, itu kacau. Kalau masih kuliah sih masih mending. Tapi kalau lagi SMP, itu saya punya murid tahun lalu itu tasnya masih ada di kelas, tapi anaknya nggak ada. Tasnya 2 hari di situ. Selidik punya selidik. Datang ke rumah, tidak pulang. Tidak pulang kenapa? Tanya, pergi sama temennya Pak. Pergi sama temennya kemana? Nggak tahu nih orang. Katanya di hotel ini. Saya bilang begini, ambil tasnya, pulangin ke rumah, besok nggak usah sekolah, suruh kawin. Kelas 3. Kalau kelas 3 di kampung sih nggak apa-apa, ini 3 di kota, saudara. Jangan terbalik. Hidup kita ini step by step, apalagi hari ini khusus yang menghadapi UN, SD, SMP, SMA, ada pengurapan khusus. Jadi pengurapan hamba Tuhan belakangan khusus. Jadi yang menghadapi ujian, menghadapi UN ini, perhatikan, kita diciptakan, dibuat harus punya lompatan, live faith, artinya lompatan iman, melakukan perkara-perkara yang besar. Tidak begitu saja, lulus sih bisa lulus. Apalagi sekarang sudah ada begitu banyak prediksi-prediksi soal belum dicetak sudah bocor. Wah, Indonesia itu hebat, saudara. Duit belum jadi kertas sudah dikorupsi. Itulah Indonesia. Duit belum jadi duit masih dibaca udah dikorupsi. Ini soal belum masuk cetak sudah bocor. Tahun lalu di negeri saya jaga. Waktu jaga kan paketnya 5 itu A, B, C, D. Ada anak mungkin beli paket C.
Dia hafal. Anak-anak kalau udah tahu, anak-anak kita sekarang nih kalau suruh menghafal 1A, 2B, 3C, itu jauh lebih pintar daripada kita. Kalau kasih bocoran mesti gini, Pak, jawabannya saja Pak, soalnya nggak usah, karena apa? Bisa dihafal. Dia hafal itu anak A, B, C, D. Kan penjaga sekarang itu kan begini saudara. Penjaga sekarang itu cuma ngikutin perintah. Ada satu kotak, nomor 1A, 2B, 3C, D. 1 kembali A lagi. Mungkin bisa kembali ke B. Guru tidak boleh salah. Kalau salah itu ditelepon jam 1 pagi pun ditelepon. Malam pun ditelepon. Itu kerjanya kalau 24 jam sudah. Dia dapatnya C. Dia hafal itu A sampai jawaban semua 1 sampai 50 dia hafal. Saya bagi dia ke bagian D. Waktu ke bagian paket D, dia bilang, Pak, saya yang C aja Pak. Nggak bisa D. Enggak Pak, saya suka yang C. Kok kamu tahu suka yang C? Soalnya bukan dibolak-balik loh saudara. Dulu saya pikir 1 yang A nomor 5, enggak, soalnya beda. Saya C Pak, enggak D. C Pak, tolonglah Pak, saya C, enggak D. Masih D. Kalau begitu saya tegas, D, bagi lagi sesuai urutan D. Sudah selesai, kerjain semua. Sebenarnya guru periksa itu tidak boleh jalan, tidak boleh baca buku, tidak boleh pegang handphone. Tapi tidak punya, waktu itu belum ada catatan, tidak boleh pegang iPad. Nanti saya pegang iPad kan sudah, nggak boleh. Ketika itu saya jalan, saya nengok dia pintar, dia tulisin pakai C, dia kerjain. Padahal tulisan itu pakai D, dia bisa menjawab 1 sampai 50 lengkap. B, C, D, B, C. Saya lihat, kamu pakai D, kenapa kamu masih pakai C? Enggak Pak, saya sudah selesai pokoknya Pak. Enggak, ganti. Enggak, kamu ganti, saya panggil pengawas. Ada pengawasnya, maksudnya pengawasnya pengawas. Model seperti ini mentalitasnya mentalitas Indonesia yang maunya nyontek, maunya jiplak, dan tidak ada sebuah pergerakan. Kita ini hidup harus melakukan perkara-perkara besar. Tidak hanya cuma hidup kerja, lulus ya lulus, biasa nilai terserah, kerja ya kerja. Orang kerja saja gaji kecil aja kepingin gaji gede kok saudara. Jadi kalau kita punya iman dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-50, coba kita lihat Yohanes 1 ayat 50. Yohanes 1 ayat 50 mencatat kebenaran penting untuk kita renungkan. Ya. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat, kita baca 1, 2, 3. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Hal yang lebih besar daripada apa? Daripada cuma Yesus lihat pohon ara saja. Natanael, kamu lihat di pohon ara nih. Langsung dia terkagum-kagum. Hebat, engkau hebat sekali. Kenapa kau tahu aku di pohon ara? Padahal tidak ada satu pun yang melihat aku di pohon ara. Begitu saja saudara, dia terkagum-kagum. Kita mungkin heran, terkagum-kagum melihat mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Pertama kali saya melihat mujizat orang sakit didoakan sembuh. Wih, rasanya hebat. Orang pelepasan keluar. Biting, kalau biting apa bahasa Indonesia biting? Lidi ya. Sapu keluar lidi gitu. Wah, hebat. Orang mati, enggak mati kita doakan tuh saudara ya. Kalau orang Jawa itu kemasukan setan itu, kemasukan santet itu kan pakai daun kelor. Dalam nama Yesus, pakai daun. Kita
kita kan dalam bisa keluar tuh saudara. Melihat begitu rasanya hebat. Yesus mujizatnya besar. Itu mujizat pertama. Masih banyak mujizat-mujizat yang besar. Banyak mujizat-mujizat yang luar biasa. Ketika melihat orang buta melihat di Wonogiri, wah saya bilang begini, oh haleluya. Walaupun sebelum mendoakan orang buta ini hatinya begini, karena orang-orang muslim pada berdiri di pohon-pohon, di rumah melihat bagaimana orang didoakan semua itu tidak. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, itu mata melihat, kita loncat-loncat. Wah hebat, Yesus hebat. Itu masih ada perkara-perkara yang lebih besar lagi. Mujizat perkara-perkara besar. Perkara yang besar itu melihat orang mati bangkit di hari Paskah. Itu rasanya wah hebat. Bagaimana anak kecil mati hidup lagi di hari Paskah. Kebaktian Paskah kita kan jam 6 ya. Jam 6. Sekali waktu kita adakan sekali-kali seperti GPIB. Ada jam 4 pagi. Kalau jam 4 pagi kita ibadah nginep di Gadung-Gadung dulu. Sudah pasti saudara. Jam 5 pernah jam 5. Saudara, ada banyak perkara-perkara besar yang terjadi. Perkara negatif aja terjadi pernah kok. Aduh, waktu itu orang nipu 30 juta. Waduh, dosanya habis 30 juta. Itu orang yang nipu yang terakhir nih. Gila bener. Masih ada lagi yang nipu 100 juta, 200 juta. Itu bertingkat bisa. Oleh sebab itu stop. Kalau kita melihat orang kecelakaan, wih, ngeri. Kakinya patah, ngeri. Masih ada yang lebih patah lagi, kelindes. Oleh sebab itu ketika kita masuk rumah sakit, ketika kita melihat kecelakaan, kita ngomongnya satu kata, dijauhkan Tuhan kiranya daripada. Ngomong apa saudaraku? Dijauhkannya Tuhan kiranya daripada. Itu ayat harus muncul. Melihat orang kelindes, dijauhkan Tuhan kiranya daripada. Astagfirullahaladzim, jangan begitu. Nggak pas. Itu bahasanya bukan bahasa kita. Waktu melihat orang, dia dapat dalam nama Yesus, dijauhkan Tuhan kiranya dari pada. Melihat kita masuk ruang UGD, waktu UGD ada begitu banyak perkara-perkara yang menyakitkan. Ngeri sekali. Kita jangan, aduh, mampus gue, jangan, mampus bener kita saudara. Tapi dijauhkan Tuhan kiranya dari padaku, seperti itu. Tapi jangan pada waktu saudara lihat orang dapat duit banyak. Waktu dia dapat duit banyak, banyak sekali duitnya. Dijauhkan Tuhan kiranya, jangan, itu nggak pas bahasanya. Langsung kita ngomong ayatnya beda. Jadilah kehendakmu jadi. Saudara, ketika kita melihat Paskah, itu urusan hidup dan mati loh. Perkaranya sangat besar. Jadi kita harus memiliki track record untuk melakukan perkara-perkara besar. Waktu saya berdiri tadi, nyanyi tadi, hati saya kok kayaknya ada sedih sekali ya. Kenapa nggak tahu? Tiba-tiba ada satu suara. Saya nggak tahu suara Tuhan itu suara saya. Saya kadang mesti cross check. Sekali kalau Tuhan bicara dengan saya, itu punya ketepatan akurasinya 100%. Kalau saya sudah cross check 2-3 kali, itu pas. Itu pasti tingkat keakurasiannya dari Tuhan. Kalau tidak, saya ngomong belum tentu dari Tuhan. Karena suara hati kita itu dominan, saudaraku yang kekasih. Suara hati kita dominan. Tetapi kalau kita mendengar suara hati, suara Tuhan, Tuhan akan ngomongnya masih beda, saudaraku. Beda. Rasanya kayak sesuatu yang muncul keluar. Munculnya tebal. Dan suara dalam hati saya jelas sekali begini, saudara. Begini, saudara biar. Ya, atau ini buat saya atau buat saudara, atau mungkin buat kita semua. Adakah kau inginkan terobosan? Adakah kau inginkan terobosan? Saya bilang, terobosan apa? Ada
Adakah engkau inginkan terobosan? Terobosan apa? Terobosan ekonomi, ya kita butuh duit. Kita lagi susah. Kita mau beli gedung. Terobosan apa? Jawabnya singkat, saudara tahu jawabnya apa? Kebangunan rohani. Apa kita ini semuanya tidur? Kalau kita tidur, kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Orang yang tidur tidak bisa menghasilkan apa-apa kecuali menghasilkan suara. Menghasilkan suara. Itu tadi suara yang begitu. Tapi saya baru baca di internet bahwa orang yang ngorok itu dominan kena penyakit jantung karena penghambatan. Untuk saya ngorok, saudara. Terus saudara kenapa? Ya saya lihat. Saya dengar ngoroknya Elia itu. Kemarin ketemu Elia, Pak. Sudah ngorok kentut lagi. Kayaknya yang ngorok itu harus diobati. Karena apa? Itu kalau kelamaan itu bisa kena jantung. Hambatannya kecil-kecil. Akhirnya saya belajar internet terus dari kesehatan terus. Orang tidur tidak menghasilkan apapun. Kalau menghasilkan apapun itu salah. Dulu ada orang tidur sambil jalan. Dulu kan anak saya dulu kan tidurnya sambil jalan. Buka pintu sambil jalan. Untung nggak diterjalan. Pak, anaknya jalan Pak. Dulu kami tinggal di gang itu sudah. Sampai jualan. Weh, kita ambil. Terus dia tidur lagi sudah. Tapi lebih lucu lagi di kampung. Dia keluar, dia teriak, maling. Semua keluar sudah. Semua keluar, dia kejar maling, dia tidur lagi sudah. Di pos, ini kurang ajar itu saudara. Itu sanggup membangkitkan suasana. Maling. Itu pukul kentalan, maling. Habis orang pada dia tidur di pos. Rupanya tidurnya dia ngimpi. Jadi saudara, dengan kebangunan rohani, orang yang menciptakan perkara-perkara besar daripada Tuhan dalam posisi rohani yang hidup. Tidak mungkin rohani kita mati, kita menghasilkan perkara-perkara yang datang daripada Tuhan. Ketika Yesus mendemonstrasikan mujizatnya kepada Petrus dalam Lukas pasal 5, kita tahu Yesus mau mendemonstrasikan seluruh ikan di Tiberias itu, Tiberias, Galilea, Kineret, itu sama ada 5. Ada 5 nama. Mulainya bahasa Arab itu. Lukas pasal 5 mulai ayat yang kelima, ketika Yesus mau mendemonstrasikan mujizatnya, itu dalam posisi keadaan yang benar-benar minus. Petrus tidak mendapat apa-apa. Dengan cara apapun juga, Petrus tidak dapat. Tetapi Petrus mampu mendapatkan perkara-perkara besar ketika dia mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Pada waktu Petrus menebarkan jala atas perintah Yesus, berangkat dari perintah Yesus, maka seluruh ikan-ikan itu dari seluruh danau Galilea itu seolah-olah berebut masuk di jala Petrus. Padahal jala yang sama yang dipakai sepanjang malam, tarik kosong, balik. Itu mungkin ininya Petrus apa namanya ini? Bukan kalau pupu ini. Apa? Bisep. Apa Pak? Bisepnya. Wah, begini ini saudaraku. Kalau film kungfu ini udah kuat ini sudah. Tiap hari, tiap mana begini. Jala yang sama. Tetapi jala yang sama kalau
diperintahkan berangkat dari perintah Tuhan, maka seolah-olah seluruh ikan itu masuk berebut. Sebagian besar tidak bisa masuk. Mungkin pengetahuan yang sama, mungkin pensil yang sama. Dulu pertama kali kita mengadakan pengurapan, kita bawa seluruh alat-alat yang akan kita pakai, kita kuduskan. Ingat ya saudara ya. Tapi itu mendapat kritik hebat. Ya udah, daripada dikritik gak usah deh. Tapi persoalannya beda saudara. Persoalannya beda. Ruangan ini ya saudara dipakai karaoke, ini kan dipakai karaoke sama. Tapi pada waktu ruangan ini dipakai untuk hadirat Allah, suasananya berbeda. Oleh sebab itu ketika nanti pengurapan, khusus anak-anak yang diurapi, berangkatlah bekerja pakai dalam nama Yesus. Otak kita terbatas. Kita tidak mampu mengetahui segala sesuatunya. Tapi jangan cengeng-cengeng. Dalam sejarah pengurapan anak yang tidak lulus itu satu, tapi akhirnya meninggal, stres. Padahal dia anak pintar saudara. Saya kalau kasih nilai dia itu nilai 9. Itu anak pintar, bukan anak bodoh. Anak pintar di kelasnya, walaupun tidak ranking 1, tapi adalah ranking 5 besar. Tapi pada waktu ujian utama, dia gagal. Saya siap. Terus yang bego-bego, yang memang itu anak, memang otaknya tidak lempeng, kurang setengah on. Artinya masa bodoh bener itu saudara. Lulus. Walaupun nilainya cuma 23, 24, 25 ya, lulus. Ini anak nilainya drop. Waktu itu masih ngulang saudara. Ketika dia gagal, itu teman-teman telepon itu sudah dimati. Orang teman lagi telepon, dia udah ngomong, "Ye, gue gagal lulus." Dia belum ngomong, saya suruh anak yang Kristen semua yang diurapi. Waktu itu paling banyak Kristen, 20 begitu banyak. Semua telepon dia, usahakan dia tetap kuat ngikutin ujian kedua. Ada ujian ulang. Tahun ini nggak ada ujian ulang, nggak bisa ngikut, kagak. Teleponin dia, datengin dia, beri penghiburan supaya dia kuat. Dia telepon sudah. Waktu ditelepon, dia marah. Memang gue bego, gue gagal lulus, lo mau apa? Enggak, semua emosi saudara, emosi benar. Dia datang ke rumah, dia pergi, dia ke rumah, akhirnya ketemu, kita berdoa. Orang tuanya datang juga, kita doa, kita ngomong. Mungkin kesempatannya ada di ulang ujian susulan, UN susulan. Saudara tahu, UN susulan dia nilainya nomor 1 dari seluruh pemain, nilainya paling tinggi, tapi sudah berada dalam sebuah posisi terluka, sakit. Ketika sakit, tapi ujian kedua dulu lebih dari teman-temannya. Ya sudah, sampai mencapai 36 atau 30 lagi. Tapi dia terluka. Akhirnya dia sadar, dia puasa doa. Waktu negeri puasa kan nggak makan, dia ikut puasa saudara. Ikut puasa, dia nggak kuat, sakit, drop. Nggak lebih dari setahun sesuatu dia dipanggil Tuhan. Rasanya sedih juga sih. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mendemonstrasikan mujizatnya. Berangkat segala sesuatu dari Tuhan. Memang kita punya prinsip, kerjakan yang paling mudah dulu. Paling mudah kerjakan 100%.
Kalau nggak tahu tanya Tuhan. Tuhan, nomor ini nggak tahu. Isi sendiri. Jangan saudara berikan. Setidak-tidaknya ada faktor luck. Faktor luck. Keberuntungan itu terjadi ketika kita dekat Tuhan. Kalau orang punya faktor fortune-nya, luck-nya, yang pertama kita itu harus punya gairah, semangat, punya passion. Kita ada passion, kita punya, memang kita ditakdirkan semangat untuk hal ini. Saya semangat untuk hal ini. Orang yang tidak punya passion pelayanan, asal-asalan, gua mau datang terserah gua, gua mau melayani terserah gua, untung kalau gue masih datang. Ini orang nggak punya passion. Kalau orang sudah punya passion, semangat, dia punya purpose. Apa saudaraku? Purpose, bukan pampers, ya. Purpose, ya. Purpose itu punya tujuan, punya targetnya apa? Tujuan saya lulus. Target saya dapat nilai 100, target. Saya punya tujuan, tanpa target bisa saya lulus tujuan saya. Targetnya nggak ada, terserah. Yang penting saya lulus. Nilainya di bawah standar. Nanti masuk SMA anak-anak di bawah standar. Tujuan saya masuk surga. Sudah, tidak ada target, terserah, yang penting masuk surga. Masuk surga, tinggal di emperan surga. Nggak apa-apa sih emperan surga. Jadi saudara, ketika Tuhan menebarkan jala, Tuhan menyuruh Petrus menebarkan jala, berangkatlah dari segala sesuatu dari Tuhan. Paskah itu adalah sebuah lompatan iman yang membuat kita menikmati perkara-perkara yang besar yang datang daripada Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 4. Kebangkitan Kristus bukan hanya membuat kita live memiliki lompatan iman. Yakin saya dapat 100, yakin nggak punya iman 100, saya dapat 80, ya nggak apa-apa, imannya cuma 80. Saya yakin dapat 40, itu mah bukan iman, itu konyol, itu hancurin. 1 Petrus pasal 3 ayat 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. 1 Petrus 1 lah. Ya, terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh apa? Pengharapan. Terus untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Perhatikan ayat yang ketiga, perhatikan saudaraku. Karena rahmat yang besar telah apa saudaraku? Melahirkan kita. Telah melahirkan kita. Jadi saudara, mari kita belajar melahirkan hal-hal yang kekal. Mungkin kita lanjutkan minggu yang akan datang bagaimana cara kita melahirkan hal-hal yang kekal. Melahirkan hal yang kekal itu adalah perkara-perkara surgawi. Ketika seorang suami menikah, istri mendapat benih, suami dapat benih dari istri dapat benih, suami dapat benih. Istri mendapat benih dari suami, dia melahirkan benih monyet, melahirkan monyet, benih orang melahirkan orang. Kalau benihnya kerajaan surga, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita intim dengan Tuhan dengan doa, intim dengan Tuhan dengan merenungkan firman. Kita intim dengan Tuhan, dekat Tuhan itu dalam kebenaran, kemuliaan, kekudusan. Kita terus bergumul soal itu, saudaraku. Maka secara otomatis kita akan melahirkan. Jadi yang pertama kita perlu nyidam dulu. Ya. Semua kita harus nyidam. Tahu nyidam?
Ngidam itu keinginan yang tidak harus terpenuhi. Jadi kalau istri-istri ngidam yang mau menikah, ngidamnya jangan susah-susah. Saya ngidam Alfa, suami nggak bisa beli, saudara. Nanti susah. Saya ngidam pohon ara asli Israel. Jadi harus cari orang pergi ke Israel dulu. Dulu ada orang, saya ngidam jeruk, tapi jeruk yang asli dari Bali, belinya di pasar Bali. Jadi harus ke Bali dulu, langsung beli. Ngidam itu keinginan. Orang lain tidak ingin, tapi ingin. Ada orang ngidam itu mangga yang kecil-kecil itu apa itu? Ya, mangga kecil. Baru buahnya sedikit, dia cuma gitu dong. Kita lihatnya lucu, tapi dia ingin. Ada sebuah kepuasan. Orang lain nggak ingin, dia ingin. Coba orang di sekitar kita nggak ingin baca Alkitab, nggak ingin berdoa, nggak ingin ibadah, nggak ingin. Tapi kita punya kerinduan. Kalau semakin kita nyidamnya semakin kuat, walaupun saya belum pernah nyidam sih. Kalau kita nyidamnya kuat, saudara, nyidamnya kita kuat, lama-lama sudah nyidam kuat, itu kehamilan terus-menerus melahirkan. Jadi Holy Spirit ini memang kita perlu kebangunan rohani. Akhirnya setiap pekerja, setiap jemaat, setiap orang yang hadir itu punya keinginan satu, nyidamnya satu, soal Tuhan saja. Untuk itu saudara, mulai kebenaran firman Tuhan, mari kita bangkitkan iman kita, sehingga dari perkara kecil soal kelahiran Yesus menjadi perkara besar soal kebangkitannya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan.